kegiatan perkembangan suatu barang dan jasa yang menyebabkan perkembangan barang dan jasa di masyarakat ini bertambah. Hal ini ditandai dengan kegiatan di masyarakat yang terus meningkat dengan grafik yang stabil atau meningkat. Nah, kemudian Profesor Simon mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah kegiatan di suatu negara yang dalam jangka panjangnya menyediakan suatu barang dan jasa kepada penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Amarenda, Kelompok 5 ingin memberikan tentang perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang di dalam bentuk pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya bertambahnya penduduk dan ada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu ini pertumbuhan ekonomi. Pertama itu merupakan proses naiknya memproduksi per kapita dalam jangka waktu panjang. Kedua itu tidak memperhatikan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah merupakan pembangunan yang terus-menerus melakukan perubahan menuju usaha yang lebih baik lagi untuk meningkatkan sebuah per kapita. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terbagi 4. Yang pertama itu kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besar pendapatan per kapita. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan yang keempat, keduanya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, menurut para ahli, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang pokok, luas tanah, dan kekayaan alam. Teori Hartman bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar ekonomi dapat berkembang dalam jangka waktu panjang. Teori Sempatan menerangkan tentang pentingnya peranan usaha dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori ini dikatakan bahwa para pengusaha akan terus-menerus melakukan kegiatan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi satu, memperkenalkan barang baru, dan yang kedua, memperluas pasar suatu produk ke pasar yang baru. Dalam kegiatan inovasi ini memerlukan investasi yang berulang. Yang kedua itu ada teori pertumbuhan neoklasik. Abramovich dan Solow menerangkan bahwa faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu adalah kemajuan teknologi dan kemahiran setiap profesi dalam pekerjaan yang ada. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang pertama itu ada faktor sumber daya manusia. Itu sangat penting bagi untuk proses pembangunan. Cepat atau lambatnya proses pembangunan itu tergantung kepada sumber daya manusianya sendiri. Dan kedua itu ada faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya itu sangat berpengaruh untuk proses pembangunan. Kalau cuma sumber daya alam aja tidak dapat dilanjut jika tidak ada yang mendukung sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian yang ketiga itu ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sumber daya modern ini sangat berpengaruh untuk mengelola sumber daya manusianya untuk meningkatkan kualitas. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang pertama korupsi. Jadi korupsi ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terjadinya kekacauan dan ketidakefisienan pembelanjaan. Yang kedua, laju inflasi. Jadi laju inflasi ini karena ketidaknormalannya harga, jadi masyarakat akan mengurangi pembelanjaan. Itu sangat berpengaruh buruk kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga,
permasalahan di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Kesimpulan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Saran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, pemerintah bersama rakyat harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat berlimpah ini. Maka dari itu, pemerintah harus mampu mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan taraf pendidikan masyarakat agar kualitas sumber daya manusia Indonesia mampu menyeimbangi sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia ini.